wabarakatuh. Kita pertemuan ketiga hari ini kita membahas masalah kurban yang kalau tidak salah hari Kamis tanggal 29 Juni kita sudah melakukan pengorbanan tanggal 29 sudah ditetapkan kayak tanggal 29. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, singkat waktu saja karena kita pendek waktunya, karena banyak hal yang harus kita bicarakan di dalam masalah kurban ini. Pertama, kita coba dari mulai hukumnya dulu secara fikih. Hukum kurban ini dihukumkan oleh para fuqaha kita adalah sunnah muakkad. Bukan sekedar sunnah, tetapi dia masuk ke sunnah muakkad. Kenapa? Karena kurban itu kata Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana." Kata Rasul, siapa yang punya kelapangan rezeki dan tidak mau berkorban, kata Rasul, fala yuqarribanna. Nah, ini ada agak tegas di Rasulullah dengan kata-kata ada nun yang kasih tasdid di ujungnya, yuqarribanna. Jangan coba-coba dekati musallana, tempat sholat kami. Jadi dia menggunakan bahasa, beliau menggunakan yuqarribanna. Nah, ini artinya bahwa kurban itu menjadi sangat penting dalam Islam, karena dia terkait dengan musalla atau terkait dengan sholat. Maka ada ayat Al-Quran di Quran surah Al-Mudassir itu yang mengatakan wa fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kalian dan berkurbanlah. Sholat dengan kurban itu satu rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ini kata Rasulullah dan kata Allah begitu. Maka kalau kita lihat lagi di hadis ini, man kana lahu sa'at, artinya itu siapa yang mempunyai kelapangan rezeki. Ini bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan orang menengah, tapi orang memiliki kelapangan. Ada orang kelihatannya rumahnya bagus tapi nggak lapang rezekinya karena banyak kebutuhan. Ada orang rumahnya biasa-biasa baik, penghasilannya biasa-biasa tapi lapang dia. Karena apa? Tidak banyak kebutuhan. Jadi bisa dia, ada duit. Ada orang tidak punya duit sama sekali, walaupun rumahnya makro-makro atau bertingkat-tingkat, tapi dia nggak lapang, nggak punya kelapangan. Jadi tidak ditarget orang kaya atau orang miskin, tetapi adalah orang milik kelapangan. Nah, kelapangan ini yang terjemahkan siapa? Kita deh, sesuai kemampuan kita. Kalau kita rasa, kalau kita misalnya duit kita keluarkan 2.700.000 ini atau 18 juta ini saya keluarkan untuk satu ekor sapi, saya tidak akan mengalami kesusahan, maka saya keluarkan. Tapi kalau ketika kita hitung-hitung, perhitungan kita secara ekonomis nggak masuk, itu nggak lapang berarti. Jadi kata Rasulullah, yang milih kelapangan, diancamnya yang punya kelapangan tapi tidak mau, jangan dekati sholat kami. Artinya itu sholat itu menjadi menjadi kesamaan dengan kurban itu. Maka kurban itu menjadi hukumnya menjadi sunnah muakkad. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat lagi, pertanyaannya adalah kenapa kurban itu terkait dengan sholat? Sholat itu adalah hablum minallah, sholat itu. Sedangkan kurban itu hablum minan nas. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Dia menjadi satu begini. Maka vertikal dengan horizontal itu tidak boleh dipisah. Maka sholat itu vertikalnya, Allahnya, korban itu hablum minan nasnya. Maka ukuran sholat kita itu diterima apa tidak, ukuran sholat kita benar apa tidak, itu dilihat dari ukuran kita dengan kehidupan dengan manusia, hubungan dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah itu bagus,
dengan manusia juga bagus, itu namanya benar. Nah, ukurannya lagi apa? Kata Rasulullah, kata Allah, kalau ingin mencintai Allah, cintailah manusia. Itu pentingnya itu. Maka dalam kitab pernah saya sebutkan dalam kitab Mukasyyafatul Qulub karangan Imam Ghazali itu dinyatakan bahwa orang yang memberi sedekah kepada orang lain itu tandanya orang itu sudah mendekati Allah. Kenapa? Karena di antara orang-orang yang dizolimi, orang-orang susah itu ada Allah di situ. Allah selalu bersama orang-orang yang dizolimi, disakiti, dan orang kesusahan. Maka ketika kita meloloskan, memudahkan, menyenangkan, Allah di situ ada dan Dia akan membantu kita. Akan dibalas apa yang kita lakukan tadi itu. Nah, itu berarti bahwa sedekah kurban itu sangat pentingnya di situ karena kita sama dengan mencintai Allah ketika kita mencintai manusia. Tapi kata Allah dalam kitab Mukasyyafatul Qulub itu dikatakan lagi, kalau kalian hanya membangga-banggakan sholat individu, sholat tahajud saya banggakan, sholat duha, sholat apa sholat dicerita-cerita ke orang dan bangga dengan itu semua. Apa kata Allah dalam dialognya dengan Nabi Musa itu dikatakan, kau hanya mencintai dirimu sendiri, tidak mencintai Allah. Kenapa? Kamu nggak peduli dengan orang. Kalau kamu mencintai Allah, kau harus peduli dengan orang. Ini namanya artinya bahwa tidak bisa dipisah hablum minallah dengan hablum minannas. Itu jadi satu dia. Nah, maka kurban itu menjadi penting. Maka dalam Quran surah apa itu? Surah yang Ar-Ra'aita, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Orang sholat bisa celaka, kita sholat bisa celaka. Siapa itu? Yang yad'ul yatim, menghati anak yatim, kemudian tidak mau bersedekah. Itu termasuk kata Allah orang sholatnya celaka. Mereka yang celaka itu seperti itu. Mereka yang tidak mau peduli dengan lingkungan itu sholatnya celaka itu. Well, kata Allah. Jadi kalau kita korban ini dalam rangka untuk menciptakan sholat kita supaya diterima oleh Allah. Nah, ini secara filosofisnya bahwa kurban itu artinya itu terkait dengan sholat. Kemudian kalau kita lihat lagi filosofisnya soal penyembelihan ini, kan kata Rasulullah dalam hadisnya itu dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, anna nabiyya yudahi bi kabshaini aw qarnaini aqranaini bi thamanain yusamma wa yukabbir wa yada rijlahu ala safahima wa yaqulu bismillahi Allahu akbar. Nabi itu kurban dengan 2 kambing kibas dan yang bertanduk, berarti itu sudah berumur. Kemudian saminain, gemuk lagi. Kemudian waktu dia nyembelih itu diinjaknya kepala lehernya. Lehernya diinjak dalam rangka untuk menginjak nadinya. Itu diinjak Pak caranya. Diinjak supaya nadinya tidak gerak-gerak. Diinjak baru dipotong. Kata Rasulullah, wa yada rijlau. Jadi urat nadinya diinjak, baru dipotong dengan mengucapkan bismillah Allahu akbar. Itu yang Nabi lakukan. Nah, dalam sunnah Rasul disunnahkan kita yang beserta korban ini untuk menyembelih langsung, Pak. Nah, siapa yang berani? Saya misalnya kurban sapi atau kambing, saya dewe yang menyembelihnya. Beranikah kita? Tentu kita tidak berani. Karena ada orang yang berani. Tapi kalau Rasulullah itu dia sembelih sendiri binatang kibasnya tadi itu. Dia sembelih dewe. Kita tidak berani, maka kita wakilkan dengan orang. Nah, pertanyaannya adalah inti dari korban itu sebenarnya adalah pas saat penyembelihan itu. Kemudian efeknya adalah di bagian pemberian daging. Tapi intinya itu nyembelih itu, Bang. Apa yang kita sembelih yang pernah saya sampaikan? Yang kita sembelih itu adalah ego kita masing-masing. Kenapa? Ego inilah yang buat hidup kita hancur. Laki bini bertengkar itu gara-gara ego. Tetangga bertengkar itu gara-gara ego. Kakak adik bertengkar itu gara-gara ego. Semua ego masing-masing. Maka kalau ada orang sudah menyembelih kurbannya, berkorban dia, maka dirinya sudah hilang. Yang ada adalah orang lain. Dirinya udah hilang. Kenapa? Dia nggak mikir dirinya sendiri. Tapi kalau orang ego selalu mikirkan dirinya dewek. Tidak pernah mikirkan orang. Itu orang ego. Maka korban ini sebenarnya adalah untuk menghilangkan rasa ego. Ini yang dilakukan oleh Adam
ketika korban Habil dan Kabil. Jadi peristiwa kurban pertama itu ada di cerita Adam, yaitu di Qabil dan Habil. Qabil ini Adam itu kan anaknya lahir dua-dua, yang terakhir baru satu. Dua-dua. Habil itu berpasang, yang paling tua adalah Qabil, berpasangan dengan Iklimah. Habil berpasangan dengan Labuda. Qabil ini pasangannya Iklimah ini cantiknya luar biasa. Sedangkan si Habil Labuda ini tidak cantik. Dalam hukum perkawinan itu harus disilam. Nggak boleh berpasangan dalam arti satu darah, maka disilam. Nah, Qabil berpasangan dengan Labuda yang jelek itu. Sedangkan Habil dapat yang cantik. Disitulah ribut, pertengkaran terjadi. Maka ego muncul masing-masing. Si Habil muncul egonya mempertahankan haknya, sedangkan si Qabil juga mempertahankan haknya. Si Habil mempertahankan hak kawin silang yang diputuskan oleh bapaknya, sedangkan si Qabil mempertahankan itu adalah pasangan saya. Pertengkaran ribut itu muncullah satu perintah untuk menghilangkan pertengkaran itu. Kalian berdua harus berkorban. Maka si Habil berkorban, si Qabil berkorban, persembahan untuk Allah. Apa dikorbankannya? Karena si Qabil ini adalah seorang petani, maka dia korbankanlah tanamannya seperti sayur-sayuran. Cuman dia basik ada bile-bile, asal timun bungkuk kali baginya, terong ada lubang-lubangnya, kacang yang kritik, basinglah. Sedangkan si Habil ini dia pilih betul binatang yang sehat, yang gemuk, yang memang tidak ada benda cacat sama sekali. Dipersembahkanlah dan diambillah si kurbannya si Habil, karena dia berkorban karena dengan ikhlas dan kurbannya betul-betul dengan bagus. Korbannya si Qabil tidak diterima. Ya, idz qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Mereka berkorban, salah satunya diterima, salah satunya ditolak, kata Allah begitu. Nah, karena egonya tadi tetap tidak ada, si Qabil egonya masih ada, mempertahankan hak dia harus kawin dengan Iklimah, maka di situ pertengkaran kedua muncul. Nah, di situ baru kelihatan kurban siapa yang diterima. Ternyata kurbannya si Habil diterima. Kenapa? Indikasi diterimanya, sifat ego Habil yang tadi berantem jadi hilang. Jadi hilang dia, tidak muncul lagi. Kenapa? Karena dia sudah menghilangkan dirinya, yang ada adalah kesenangan orang lain. Maka ketika Qabil ini membunuhnya, maka apa kata Habil dalam Al-Quran? Aku silangkan tanganku, silahkan engkau membunuhku kalau memang itu buat kau senang. Maka ketika dia tidur menyilangkan tangannya, disitulah terjadi pembunuhan, dipukul kepalanya. Jadi itu kata si Habil ketika itu, kata-kata si Habil ketika itu. Jadi Habil sudah hilang rasa egonya, kurbannya diterima. Artinya egonya sudah dipotong, sudah dihilangkan dalam dirinya. Maka Qabil yang masih ada egonya itu contoh kurban yang tidak diterima. Nah, muncullah di kita yang pernah saya sampaikan kemarin itu bahwa ada orang yang marah-marah dalam berkorban karena dapat bagi daging dikit, Pak. Peserta kurban datang ke panitia marah-marah. Kenapa aku dapat dikit dagingnya? Kok orang dapat 1,5 kilo, peserta kok cuma dapat 0,5 kilo? Begitu dah, marah-marah dia. Itu tandanya bahwa masih ada rasa ego pada diri peserta korban yang masih mikirkan dirinya dewek. Dia nak bawa kesimpulan terbatas, ya kan? Sementara harusnya dibagikan semua ke orang, dia ngambil sedikit. Rasul itu cuma sesuap diambil, hanya untuk sekali makan, tidak disimpan karena memang dulu ada kulkas, ya, cuma dijemur aja. Karena Nabi tidak melakukan itu, dia hanya sedikit. Kenapa? Dia memang sudah kurbankan untuk orang lain. Nah, kalau kita masih saja memikirkan itu dalam berkorban, maka kita masih menyimpan ego dalam diri kita. Nah, ini yang dimaksud dengan filosofis kurban itu, bahwa kalau seandainya kita sudah mencemplungkan diri kita di dalam kurban itu, maka sepantasnya kita hilangkan rasa ego itu dan muncullah pengorbanan diri kita, keikhlasan kita kepada orang. Ini contohnya ibu-ibu, tidak? Ibu-ibu contoh berkorban dulu. Ibu lagi makan nih, sedang lapar-laparnya, enggak?
lauknya ayam sepotong cuma, potong cuma. Maka lagi punya sudah tangan ayam. Bu, aku nak makan, bu, lapar. Apakah ibu tega makan ayam sepotong itu? Tidak akan pernah ibu itu tega. Dia berikan makan anak. Asal anak itu senang, ibu bahagia sudah. Itulah namanya orang berkorban. Itu namanya orang berkorban. Kalau ibu senang melihat anaknya makan ayam itu, biarlah ibu makan tulangnya baik jadilah. Itulah namanya orang berkorban. Macam itulah kalau kita sudah memotong leher kambing itu, maka kita sudah berkorban. Kita senang leher kambing kita dimakan orang. Kita tidak pengen makan juga tidak masalah. Yang penting orang sudah senang, bahagia dengan itu. Itulah prinsip korban yang diterima oleh Allah. Artinya rasa ego sudah hilang sama sekali. Nah, ini yang kira-kira maksudnya. Oke, saya lanjut lagi, Pak. Ada kisah ini. Ada kejadian fakta di lapangan kita. Kata Rasulullah begini. Dari Ummu Salamah, istri Nabi. Sami'tu Ummu Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu, qala Rasulullah, man kana lahu dhibhun yudba'u bihi fa iza uhilla hilal Dzulhijjah fala ya'khudna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahi. Rawahu Muslim. Katanya, kata Ummu Salamah, kalau kamu sudah melihat bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, maka janganlah kalian memotong kuku dan memotong rambut. Dua versi pemahaman yang terjadi di masyarakat kita, Pak. Ada orang menafsirkan bahwa tidak boleh memotong kuku bagi siapa? Peserta kurban. Kuku dengan rambut. Tanggal 1 Dzulhijjah itu tidak boleh dipotong. Itu versi pertama pemahamannya. Ya, versi pertama pemahamannya termasuklah UAS dengan UHA. Ustaz Hidayat itu mengatakan bahwa motong kuku siapa? Kukunya manusia dan rambutnya manusia. Sebagian lagi ulama mengatakan yang dimaksud dipotong di situ adalah kukunya onta dan rambutnya si kambing kibas. Itu tidak boleh. Nah, gimana ini persoalan ini? Ini persoalan kontroversi. Masih silang pendapat. Kalau saya pribadi mengikuti pendapatnya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Mustafa Yaqub ini ahli fikih juga. Dalam kitabnya At-Turuq As-Shahih fi Fahmi Sunnatin Nabi, di situ dikatakannya bahwa man 'amila adam min 'amalin yaumin nahr ahabbu ila Allah min ahraqid dam innahu la ya'ti yaumil qiyamah biquruniha wa sya'ariha wa fazlafiha wa anna ad-dama yaqa min Allah bimakanin qabla an yaqa min al-ard fatibu biha nafsan. Rawahu Ibnu Majah. Katanya tidak ada amalan di hadis Nabi ini, dasarnya Kiai Ali Mustafa Yaqub mengatakan bahwa yang dipotong di situ adalah kukunya si onta dengan bulunya si kambing kibas. Itu yang tidak boleh dilakukan ketika masuk awal Dzulhijjah. Jadi binatangnya, bukan orang. Kalau tadi mengatakan orangnya, peserta korban. Kalau ulama lagi Ali Mustafa Yaqub mengatakan itu kukunya binatang dan rambutnya binatang, itu yang tidak boleh dipotong. Kenapa? Kata Rasulullah, ini hadisnya dasarnya Mustafa Yaqub mengatakan itu dasarnya begini. Tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkorban. Karena ia akan datang pada hari kiamat besok. Kita akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bersama bulunya, dan bersama kukunya. Ya. Jadi itu kita akan datang. Jadi kalau kita seandainya kita berkorban besok itu jangan sampai kurang. Kukunya kita potong, rambutnya kita potong. Dalam falsafah pemahaman, kalau saya logika saya lebih paham masuk ke dalam pemahaman saya kepada Ali Yaqub Mustafa Yaqub. Kenapa? Ada asbab urutnya, Pak. Unta itu, Pak, kan Rasul itu kan berkorbannya unta dengan kibas. Kibas beda dengan kambing kacang. Kibas itu bulunya tebal untuk bikin wol. Bulunya dipotong orang untuk bikin wol. Nah, kalau tanggal 1 Dzulhijjah itu nggak boleh lagi dibersihkan bulunya itu untuk bikin wol. Kenapa? Menjadi kurang dia. Kurbannya menjadi kurang. Unta itu kukunya memanjang, Pak, Bu.
Jadi tidak sama dengan kuku sapi kan ke bawah tuh. Kalau unta tuh memanjang begini, maka kalau dipotong boleh kita potong, tapi sebelum Zulhijjah. Di awal Zulhijjah nggak boleh lagi karena dia mau dikorbankan. Kukunya panjang, memanjang seperti kuku kita nih. Nah, kalau kuku kami kan lain. Nah itu nggak boleh dipotong. Jadi saya lebih masuk pemahaman saya adalah kukunya binatang dengan rambut bulunya si binatang. Kenapa? Karena dia tidak lengkap besok ketika kita ketika kita akan naikkan dia tadi. Terus lagi ada lagi tuh, kayak kita akan bicarakan. Kalau seandainya kita korban menghadiahkan kepala itu kepada si pemotong upahnya, di situ nadanya bahwa tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Kurban bapak ibu jadi kurang. Karena itu sebagai upah. Tidak boleh mengupah orang pemenggal atau pemotong sapi itu atau kambing itu. Kalau nak upah itu diberi duit tidak berbentuk barang atau berbentuk kepala atau segala macam. Itu tidak dibenarkan para ulama kita mengatakan begitu. Nah ini persoalan kita. Nah kita sering melakukan itu pak. Kepala untuk si pemotong sekor. Kenapa? Kurban kita berkurang jadinya. Kurban kita tidak utuh karena kepalanya hilang. Kuku aja nggak boleh sama rambut, kok bisa kepalanya juga dimakan? Dikasihkan ke orang. Itu logikanya. Jadi tidak dibenarkan itu. Kalau saya di kampung sana pak, di tempat saya sana, itu tukang potongnya saya kasih duit satu kepala 200 atau 100 ribu. 100 ribu satu kepala. Pokoknya satu kepala 100 ribu. Nggak kasih kepala. Kepala dihincang habis. Kasihkan ke orang. Di tukang potong kita kasihkan duit. Itu yang saya lakukan di sana. Kenapa? Nggak boleh dibagikan kepada sebagai upahnya. Nah itu artinya bahwa memotong kuku dimaksud di situ adalah memotong kuku binatang dan memotong rambutnya binatang. Ini pemahaman kita. Nah sekarang bapak-bapak memahamkan yang mana terserah. Kalau saya mengambil pemahaman mengikuti imam saya adalah Mustafa Yaakob. Kenapa memotong kuku dan memotong rambutnya si binatang itu bukan kita. Itu peserta korban. Kemudian dalam apa lagi yang perlu saya sampaikan. Kemudian binatang yang kita korbankan itu, nanti kita bisa diskusi ya Pak soal ini. Binatang yang bisa dikorbankan itu adalah sunnahnya kambing. Sunnahnya kambing. Karena Nabi itu kurbannya kambing. Sunnahnya kambing. Boleh kita onta, boleh kita yang lain, boleh. Tapi sunnahnya kambing, tidak masalah. Tapi kalau kita mau sapi, mau boleh juga tidak masalah. Tetapi Rasul itu selalu kambing yang dia korbankan, karena dia punyanya kambing. Unta punya dia. Nah itu kira-kira seperti itu binatang yang boleh kita korbankan. Nah perkara korbannya 1 ekor sapi 7 orang itu berdasarkan hadis Nabi kita dari Abu Hurairah berkata, aku pernah dengar Rasulullah bersabda, ya. Binatang yang paling bagus dikorban adalah kambing yang berumur 1 sampai 2 tahun, 1,5 berapa itu. Nah itu yang dikorbankan. Kemudian dikatakan lagi di dalam hadis ini, ketika di Hudaybiyah itu memotong seekor onta untuk 7 orang. Nah ini hadisnya. Dasarnya kita mengambil sapi untuk 7 orang. Jadi Rasul itu pernah melakukan itu satu ekor onta diniatkan untuk 7 orang. Nah ini boleh. Ini hadisnya adalah riwayat Muslim. Nah itu yang binatang kita korbankan. Terus binatang yang boleh dikorbankan itu adalah binatangnya itu tidak cacat Pak. Cacatnya apa itu? Buto tidak boleh. Tidak usah buto. Kambing kero tidak boleh. Kambing juling tidak boleh. Kambing juling tidak boleh. Apalagi dia matanya buto, picak sebelah tidak boleh. Tidak boleh dikorbankan itu. Kemudian lagi kurus. Nah itu. Bahkan tanduknya patah tak boleh juga. Harus utuh itu tanduknya. Tak boleh patah. Telinga yang sobek tak boleh itu. Sobek telinganya atau potong telinganya itu tidak boleh. Ada sapi Pak yang di Padang itu sapi dipotong telinganya untuk tanda. Karena di gembala diumum tuh. Sapinya bapak ini kuping sebelah kiri dipotong. Bapak ini sebelah kanan kuping dipotong. Itu tidak boleh kurban tuh. Kenapa tidak lengkap kupingnya? Nah, itu cacat ibarat kata bahwa cacat.
Ke sapi ompong juga boleh Pak. Buto, ompong segala macam, apalagi pincang kakinya, tidak boleh. Jadi sapinya harus betul-betul atau kambingnya harus betul-betul sehat walafiat. Nah ini kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut lagi bagian masalah waktu penyembelihan. Kapan kita menyembelihnya itu yang benar? Dalam hadis Nabi dari Jundub bin Abi Sufyan dikatakan begini, syahadatul adha ma Rasulullah falamma qada salatahu an-nas nazara ila ghanam qad dhubiha faqala man dhabaha qala qabla salat falyadhbah syatan makana wa man lam yakun dhabaha falyadhhab ala bismillah. Seseorang melihat bersama Rasulullah sebelum sholat Idul Adha, dia nengok kambing sudah terpotong. Maka kata Rasul, tidak sah ini kurbannya, ulangi lagi, potong lagi kambing. Jadi kurban itu dilaksanakan Pak setelah sholat Idul Adha. Pertanyaannya, ini mungkin ada yang kasus nih Pak, ada 7 orang di sapi, ya. Taruhlah pemerintah menetapkan hari Jumat itu Muhammadiyah, hari Kamis NU. Di dalam 7 orang tuh ada NU atau Muhammadiyah, ya kan gitu kan? Nah sekarang mana itu yang kita tungguin? Kita menunggu hari Jumat. Jangan, kalau kita orang NU hari Kamis, jangan potong dulu. Karena di antara 7 itu ada yang hari Jumat. Stop dulu. Tunggu hari Jumat, hari tasyrik, baru dipotong. Setelah 7 orang setelah selesai melaksanakan sholat. Jangan sampai 7 orang, 2 orang masih belum sholat terus dipotong, tidak sah. Maka yang tepat itu adalah tunggu kawan-kawan kita semuanya sudah melakukan sholat rendah. Beda dengan dia kalau ketiduran Pak, ada sembahyang, itu lain cerita. Dia ada sembahyang, saya ada sembahyang untuk ada anak ketiduran di rumah. Nunggu dia sembahyang kapan lagi kan depan. Maka dari itu kalau yang penting dia sudah sholat, dalam arti jadwalnya sudah pas. Itu bagi kita kata Rasulullah penyembelihannya itu di waktu setelah Idul Adha. Sunnahnya adalah Yaumun Nahar, hari itu setelah Lebaran itu, setelah Idul Adha itu setelah sholat disunnahkan kita untuk menyembelih sapi atau kambing tadi. Kemudian ada lagi kesalahan kita lagi. Ada orang puasa, betul Pak? Bapak puasa, ibu puasa sebelum sholat, ya kan? Itu sebenarnya bukan puasa. Jadi Rasul itu menunda makan. Haram hukumnya puasa itu. Masa orang puasa setengah hari? Nggak ada. Orang puasa itu nggak ada setengah hari. Puasa itu penuh kata Allah dalam Al-Quran, mulai dari terbit fajar sampai terbenam. Itu Quran namanya puasa. Masa puasa kita mulai pagi jam 6. Ada puasa tuh sampai nanti sampai masjid baru makan. Itu bukan puasa. Rasul melakukan itu bukan puasa. Dia hanya menunda makan. Kata Aisyah diceritakannya, Rasul itu biasanya kalau pagi-pagi langsung ke masjid dan sholat Idul Adha, habis itu dia potong dewek kambingnya, dia sesek dagingnya, dia bawa balik, dia masak, dia makan. Jadi dia makan, nunda makan untuk makan daging korbannya. Bukan dia puasa. Haram hukumnya puasa hari itu. Hari tasyrik. Tidak boleh. Jadi itu bukan puasa. Nah, itu bagi siapa Bu? Bagi peserta kurban. Yang bukan peserta jangan ikut-ikut. Bagi peserta kurban saja. Karena Rasul itu peserta kurban, maka dia menunda makan, bukan dia puasa. Nah, itu kesalahan kita dalam pemahaman tadi. Ya, jadi itu disunnahkan kita itu Pak, makan daging kurban kita. Cuman kita pembagian daging kurbannya kapan? Jam 3 sore. Setelah mati kita. Oleh karena itu, makanlah, tidak masalah. Itu karena menunda, karena pengen Rasul tuh pengen makan daging kurban aja itu cuma. Pengen makan daging kurban. Ada orang usul nih kira-kira. Ambil daging tadi, dimasak, undanglah peserta makan bareng. Nah, itu boleh. Tapi kalau panitia yang makan, tak boleh. Kan ada tuh orang matang dah dibuat sop, ayo makan sama ya panitia. Itu tak boleh. Bagikan orang dulu. Tapi peserta boleh. Untuk apa itu? Karena dia tadi buat sop.
Puasa dia dipotongkan dikit, dimasak lah, ayo makan sama-sama. Peserta kurban itu tadi dikumpulkanlah, makanlah sama-sama. Tapi kalau tidak usah lakukan, tidak masalah, makanlah dewek-dewek di rumah. Itu menunda makanan. Nah kita nak nunggu kurban, kita makin gitu lapar, kita makin jadi kan. Oleh karena itu maksudnya Rasulullah itu bukan puasa, tetapi menunda makan. Ya. Kemudian penyembelihannya tadi sudah saya sebutkan oleh Rasulullah apa? Dengan menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Tidak boleh Ar-Rahman, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak boleh. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak ada dalam penyembelihan. Dia hanya menyebut Bismillah Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah, Pak. Sunnah. Membaca Bismillah itu sunnah. Sunnah. Boleh kita tidak baca? Boleh. Asal orang Muslim. Boleh. Asal orang Muslim. Tapi kalau orang Muslim, jangan coba-coba, tidak boleh. Tapi yang tidak boleh lagi kalau kita membaca selain Bismillah. Tetapi disunnahkan Rasul membaca Bismillah Allahu Akbar. Kalau kita tidak baca, ya tidak masalah. Kenapa? Kita orang Muslim, sudah Allah, kita sudah Allah satu. Jadi itu sunnah. Ya, kan karena kita tuh makan, kalau kita tuh kadang-kadang zaman dulu itu kalau kita nak milih ayam tuh dicari orang-orang yang betul-betul alim, Pak. Tidak masing-masing. Betul-betul orang-orang yang betul-betul alim, ya kan, atau kiai atau ustaz kira-kira begitu, itu suruh potong ayam. Kenapa? Itu kalau kita dulu punya terkait bahwa itu bersih, suci. Tapi kalau tidak baca Bismillah, itu tidak thayyib makanannya. Halal ya, halal tapi tidak thayyib. Tapi kalau dengan Bismillah itu thayyib. Maka sebaiknya menggunakan baca Bismillah Allahu Akbar. Itu apa namanya, sebaiknya. Kalau terpaksa nggak ada ya sudah. Atau macam mana lah kalau kita nembak gitu kan, itu ada cerita lagi itu dalam hadis, dalam fikihnya Yusuf Qaradawi sudah pernah ceritakan itu. Nanti kita akan bicarakan. Baik, itu kemudian masalah pembagian panitia, masalah panitia. Adakah panitia itu? Bolehkah membentukkan panitia kurban? Dalam hadis Nabi dikatakan dari Ali bin Abi Thalib, dikatakan begini. Amarani Rasulullah SAW an yakuma ala butnihi wa an uqsima luhumaha wa juludaha wa jilaluha ala al-masakin wa la atiya fi jazaratiha syai'an minha. Rasul merintahkan kepadaku untuk memotong onta, kemudian kubagi dagingnya, kulitnya, bulunya kepada orang miskin. Walaati, saya tidak boleh ngambil sepeser pun dari kurban tadi. Tidak boleh ngambil satu pun dari situ, walaupun seekor bulu sekalipun. Ini hadis membolehkan kita kepada membentuk panitia. Nabi tidak sanggup melakukannya. Disuruhlah Ali yang potongnya, disuruh Ali juga yang ngirim-ngirim ke fakir miskin. Jadi Ali panitianya kurbannya Nabi. Berarti panitia ini boleh dilakukan oleh kita. Cuman panitia nggak boleh makan dari situ. Ini ada yang marah, Pak. Kalau begitu kami tidak mau lah kerja, kan gitu kan? Habis tenaga kita. Nah, disitulah letaknya bahwa panitia ini adalah wakil dari peserta kurban, maka dia dapat sebagai bukan upah. Kalau bapak ngasih daging kepada panitia sebagai upah, tidak boleh itu. Tapi sebagai penerima kurban boleh. Jadi panitia itu merangkap sebagai panitia kurban, kan? Penerima. Dia bukan upah, dia menerima sebagai layaknya. Makanya ukuran timbangannya sama, Pak. Nggak boleh berlebih. Panitia harus lebih. Nggak boleh. Samakan. Kalau orang sekilo, nggak boleh. Ini panitia khusus nih. Kasih lebih. Ada unsur upah di situ kan? Ada unsur upah. Nggak boleh binatang ini dijadikan upah untuk dibayarkan kepada orang yang panitia. Panitia itu adalah sepertinya dia bukan panitia sebenarnya, dia adalah wakil dari peserta kurban dan juga ada hak dia dapat dari itu kalau disebut sebagai wakil peserta kurban. Dia bukan panitia.
Maka dan dia bukan berupa upah, tapi hanya sekedar mendapatkan daging sebagaimana masyarakat umum. Kuponnya sama. Kalau kuning, kuning semua. Kalau hijau, hijau semua. Jangan dilainkan merah. Nah itu artinya kita menyalahi aturan. Maka dalam arti kepala itu tidak boleh diberikan kepada si pemotong sapi untuk upah. Kulit tidak boleh dijual. Nah, itu persoalan kita tuh. Sebenarnya Pak, kulit itu dicincang juga, dibagikan ke orang. Kalau mau. Sekarang pertanyaannya, kita di sini mau tidak kulit? Kalau tidak mau, sudah, yang mau kita bagikan, yang tidak mau kita jual. Duitnya jangan dibelikan kipas angin. Jangan dimasukkan ke masjid, belikan kipas angin, belikan AC. Duitnya diberikan makanan, bagikan lagi. Karena harus habis, nggak boleh bentuk barang. Kulitnya dijual, dibelikan makanan lagi. Kalau perlu berikan makanan untuk panitia tidak apa-apa, untuk kurban itu bagi ke orang. Itu kalau kita pengen jual, tapi kalau kita pengen cincang aja. Kalau di kampung saya sana, di rumah saya sana, dakulen dicincang semua, bagi dapat dikit-dikit, dapat selebar-lebar ini. Hati juga gitu. Nah, cuman apa namanya yang tidak mau orang tahu mesti Pak. Jerawat tidak mau apa bisa, khusus mau orang. Ada yang mau? Untuk bakso kan ada yang mau. Nah itu. Jadi semua itu diberikan kepada fakir miskin atau kepada kita semua. Penerima tidak harus fakir miskin ya Bu Pak. Penerima itu biasa orang kaya boleh, orang miskin boleh, orang menengah boleh. Boleh semuanya, tidak harus orang miskin. Artinya kita namanya tasrik. Tasrik itu artinya bergembira. Syarat itu bergembira, terbit kita bergembira, berbahagia. Maka daging itu harus berikan semua. Nggak boleh orang kaya udah dapat, nengok orang makan daging bakar-bakar sate, kita yang orang kaya tadi tidak makan. Jangan, kasihan. Tasrik ini semua berbahagia, bagikan semua. Bagikan kepada mereka semua apa daging itu, baik orang kaya atau orang miskin, tidak ada masalah itu. Terutama kerabat-kerabat kita. Nah ini, jadi tidak boleh kita berikan upah kepada panitia itu. Tapi kalau mau aman lagi, bentuk panitia beri upah duit. Kami terima daging bersih. Kamu padahal ini aja dapat duitnya. Misalnya 500.000, ada. Yang ini kita daging bersih, itu boleh begitu. Panitia itu namanya. Kalau kita ini bukan panitia, tapi mewakili dari peserta kurban, kita dapat bagian daripada situ. Ya, nah ini. Tetapi kalau panitia sebenarnya tidak dapat itu, upahnya nggak ada upahnya. Nah itu kira-kira Pak, apa namanya itu, berapa kita dapat Pak? Sepertigo cuma. Sepertigo dari daging itu yang kita dapat. Dalam kalau menurut Hambali, untuk peserta itu apa untuk orang dikasihkan kepada warga itu beratnya harus 1 kilo. Kata Hambali Pak, bukan kata saya. Kata Imam Hambali itu kalau kurang dari 1 kilo itu belum sama sedekah. Kurang dari sekilo. Usahakan sekilo. Tapi tengok-tengok juga Pak. Kadang-kadang kita kalau udah ngomong begini saya nggak kurang sependapat juga ini. Karena kadang-kadang yang diberi banyak sementara daging kita sedikit. Ya tepat sekolah dikit-dikit seorang, setengah kilo seorang kan gitu. Jadi saya kurang sepakat juga dengan Imam Hambali ini. Tapi kalau imam yang lain mengatakan bagikanlah sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam daging itu, jumlahnya berapa. Di total semua Pak. Jadi jeruan itu di total hitung semua, jangan daging baik. Di jeruan segala macam di total hitung semua baru dibagi. Maka memberinya itu ada lengkap semua, ada dagingnya, ada jeruannya, ada hatinya, ada kulitnya, ada kakinya juga situ. Kalau nak ngasih kaki boleh Pak, kepada orang yang dianggap kita orang-orang terhormat di sini. Misalnya, saya nak ngasih imam musola ini 2 kaki, oh itu boleh, boleh itu hadiah dari panitia, dari peserta korban, izin peserta korban, boleh nggak? Nah ini, cuma kita kadang-kadang berebut kaki. Apalagi torpedora, nggak berebut torpedonya. Nah itu, jadi boleh itu diberi hadiah kepada yang kita anggap tokoh di masyarakat di sini, kita bagi seekor kaki. Nah itu boleh, hadiah boleh Pak. Tapi kalau upah, jangan. Tidak ada dalam korban di upah. Itu apa namanya itu menurut ulama kita yang Imam Hambali itu apa namanya itu 1 kilo, tapi kita tidak usah minut ini kalau saya
Yang penting berapa kita dapat daging itu setelah dihitung sesuaikan dengan jumlah kita, semua kita harus bagi rata, maka itu kita hitung berapa tadi. Misalnya dapat 7 on. Jadi tidak harus patok sampai 1 kilo. Saya kira begitu, sudah jam 7 lebih 10 menit. Saya kira itu ya Pak, mungkin kalau lebih lanjut kita diskusikan saja, ada hal-hal yang pengen ditanyakan silakan Pak. Kita langsung aja Pak. Kita sudah jam 7 lewat 10 menit. Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan. Pertama tentang hukumnya sunnah muakkadah ya. Itu apakah berlaku untuk satu keluarga atau untuk per orang? Karena di salah satu medsos oleh Syekh Ali Jaber mengatakan satu kambing itu cukup untuk satu keluarga. Ada dulu beberapa tenang. Itu yang pertama. Yang kedua tentang panitia. Memang susah kalau panitia ini kalau nggak dikasih sesuatu yang lebih, karena mereka bekerja. Mereka sudah mencerahkan pikiran, tenaga. Tentu kan kalau disamakan dengan peserta, nanti kita kan tidak sama. Nanti dengan beragamnya anggota tentu beragam pula pendapat. Tapi kita tetap kepenginnya berjalan di rel yang benar. Kalau seandainya misalnya harga sapinya itu 18 juta, terus dari 7 orang terkumpul 21 juta, kan ada sisa tuh. Nah dari sisa itu kita main upah aja. Boleh, misalnya kita panggil seorang ahli pemotongan, pencincangan, terus kita upah dari sisa iuran tadi. Jadi panitia dapat seperti peserta biasa, sama dengan masyarakat umum, tapi tenaganya kita pakai orang dengan kita upah, atau panitia sendiri yang kita upah, tapi di luar dari harga sapi. Dan tentu dengan kesepakatan para peserta, karena kan panitia kan hanya sebagai jembatan, yang punya kan peserta. Uang peserta cuma kita membantu membelikan. Siap, terima kasih. Satu ekor kambing adalah untuk satu keluarga, betul itu. Jadi sebenarnya kalau kita korban itu, saya korbannya, tidak usah lagi saya tahun ini saya, tahun depan anak saya, tahun depan istri saya. Itu sebenarnya sama Pak. Ibu bapak niatkan saya berkorban atas nama keluarga saya, itu sudah pas. Tiap tahun nama kita tidak masalah, tidak apa-apa. Atau kita niatkan untuk orang tua kita sudah meninggal juga tidak masalah, tidak masalah. Ada orang bilang boleh tulis nama orang tua kita, cuma kita tidak enak orang tua kita sudah meninggal, harus peserta korban sudah meninggal, kan tidak enak. Tapi kita niatkan untuk orang tua kita, oh sampai itu tidak masalah. Jadi satu sapi atau satu kambing itu kita niatkan untuk satu keluarga. Itu semuanya kebagian. Karena yang bertujuan adalah kepala keluarga. Kepala keluarga. Maka itu untuk istri kena, anak kena, semuanya kena. Nah itu untuk satu kambing. Jadi betul itu berlaku untuk satu keluarga. Ya, satu sapi. Sama. Jadi sama Pak. Jadi artinya itu karena kita korban itu satu sapi itu kan karena kita cuma bisa mendukung 7 orang, karena kita nggak sanggup belinya, maka kita juga keluarga kita semuanya kebagian, pahalanya kebagian ikut juga ke situ. Cuman boleh kita niatkan, terserah, boleh diniatkan untuk semuanya. Kalau kita mau lebih spesifik kadang-kadang untuk nama atas nama anak saya, tidak masalah juga sih. Larinya ke kita semua keluarga yang terlibat secara emosional, saya, anak saya, semua kena itu. Kenapa? Dia di dalam lindungan, di dalam kita semua, dalam saya, maka kena semua itu. Nah, itu persoalannya. Terus persoalan kedua, harga sapi 18 juta terkumpul di 20 juta. Duit sisa itu tidak boleh digunakan atau untuk kesenangan dalam arti panitia, itu tidak boleh. Boleh digunakan untuk operasional.
dengan syarat tadi betul izin kepada si peserta korban. Kalau mereka sudah mengizinkan, oke, jalan, itu diberikan. Kalau misalnya kita kepengen kan kita kan cuma harga sapi 18 tadi itu cuma segitulah banyak. Sisanya dianggap adalah kelebihan daripada harga sapi tadi itu. Kan sudah utuh tuh harga tadi itu. Maka duit bisa kita gunakan untuk operasional. Apa itu sih operasional? Terserah, kesepakatan kita berunding dengan peserta korban. Mau untuk beli tali, beli segala macam, silakan, tidak masalah. Duit itu, tapi tidak boleh digunakan untuk kesenangan atau dikantongi oleh panitia. Ya, ada panitia yang kurang ajar begini. Harga sapi 18 juta. Nah, dia beli, dia ngomong sama peserta 20 juta. 2 juta, yaitu 2 juta itu dikantongi sama dia. Tapi ngomong sama peserta 20 juta. Harga sebenarnya 18 juta. Ini penipuan. Ini yang berdosa nih. Dia ngambil untung dari 2 juta. Si pembeli sapi ini. Karena kita nggak tahu. Peserta nggak ngerti. Dibilang lapor sama peserta, harga sapi berapa? 20 juta. Padahal lapangannya di markup harganya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus jujur semuanya. Kalau 18 ngomong 18, ada sisa ngomong sisa, ini mau diapakan. Peserta jujur, peserta kita bilang untuk silakan, nggak masalah. Yang penting atas izin dari peserta. Itu lebih etika, lebih bagusnya gitu. Kira-kira ya. Termasuk upah tadi bisa ya. Operasional kan, bagian daripada operasional dari pengorbanan tadi. Oke, ada lagi Pak? Ibu. Sudah jam 7:15. Ibu. Sampai setengah 8. Bisa. Bisa? Bisa. Masih bisa.